Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja piloting PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama Asep Kurnia SE, guru ekonomi, instansi SMAN 1 Muncang, Kabupaten Lebak, Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa piloting PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2024 PLPTK Universitas 11 Maret Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan NIM PPG X952408337. Pada hari ini, Selasa 10 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA N1 Muncang, Kabupaten Lebak, Banten pada kelas 12 IPS dengan materi persamaan dasar akuntansi dengan model pendekatan pembelajaran project based learning dan berdiferensiasi. Berikut adalah uji kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Oke, sebelum kita mulai, kita pimpin untuk berdoa ya. Ya, berdoa dipimpin oleh KM. Silakan. Duduk, siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan ini, kita cek dulu kehadiran. Kira-kira siapa yang akan hadir hari ini? Andiansa sama Indi. Jadi Adio. Sama Adio, Pak. Berapa orang itu? 3. Egi enggak ya? Oh, sama Edi 4, Pak. Kenapa itu? Tahu, Egi. Ini kenapa Egi? Siapa lagi? Cika. Andiansa. Cika ya? Cika terus? Udah. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Sakit apa aja ya? Atau ya, mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya tidak ada kendala lagi. Baik anak-anak, selanjutnya kita memeriksa dulu kondisinya ya, kesiapan kalian dalam belajar. Tolong dicek dulu di kolom-kolom bangku itu. Takut ada sampah, dibereskan saja. Ya. Dibereskan. Tapi semuanya rapi. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini materi kita persamaan dasar akuntansi ya. Pendahuluan keyakinan kelas. Silakan yang mau baca itu baca dulu. Siapa Mido baca yang keras. Keyakinan kelas, kehadiran, hadir tepat waktu dan hadir sepenuhnya. Oke. Menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjaga kebersihan kelas. Nah, itu ya. Jadi keyakinan kelas kita harus bangun, ini sangat penting sekali ya. Pertama, kehadiran. Tentu kehadiran itu harus kita lakukan tepat waktu. Ya. Jangan sampai kalian telat nanti ketinggalan informasi. Itu harus kita bangun. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Apa yang diungkapkan oleh orang lain kita hargai. Kita belajar ke arah sana untuk menghargai orang lain. Kemudian bertanggung jawab, mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sudah kita lakukan barusan. Mudah-mudahan dengan bersih dan nyaman kita bisa belajar dengan baik, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan teknik stop ya, biar press lah. Jadi ketika kita menerima pembelajaran kita betul-betul press dada. Yang mau memimpin, yang stop.
Akmal, silakan Akmal di depan. Baik, kita mulai. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Ya, mungkin itu teknik stop. Mudah-mudahan kita lebih fresh dan lebih siap untuk belajar ya ke 2 jam ke depan. Untuk kemudian untuk mengetahui kemampuan awal ya, kita bisa lihat nih, karena kan kita sudah menugaskan kepada kalian yaitu belajar secara mandiri. Maka Bapak tes kira-kira sudah bisa untuk menjawabnya. Yang pertama, apa pengertian dan tujuan akuntansi? Siapa? Ayo yang bisa menjawab pengertian akuntansi dulu. Ayo, mangga. Stop, silakan. Ini. Pengertian akuntansi adalah sistem mencatat keuangan pada sebuah perusahaan atau organisasi atas mentransferasi uang yang termasuk dan keluar dicatatkan. Luar biasa, masih ingat ya? Yang kedua, siapa tujuan tujuan akuntansi itu? Amel, silakan Amel. Tujuan utama akuntansi, 1. Memberi gambaran jelas agar kita tahu seberapa sehat keuangan bisnis kita. 2. Bantu pengambilan keputusan, misalnya apakah bisnis kita untung atau rugi dan apa yang perlu diperbaiki. 3. Penanggung-jawaban, untuk menunjukkan kepada pemilik bisnis, investor, dan pihak lain bagaimana uang perusahaan digunakan. Luar biasa, betul, luar biasa. Terima kasih, harus diingat ya. Oke, yang kedua, coba siapa yang bisa mengelompokkan akun aktiva? Oke, silakan. Ayo. Aktiva atau aset atau warisan yang dimiliki Mhm. di unit usaha, Iya. persediaan atau perlengkapan, surat berharga jangka pendek, beban dibayar di muka, misalnya sewa yang sudah dibayar di awal. Sewa dibayar di awal. Betul, betul. Itu ya. Yang terakhir, coba dari laki-laki ini, kelompokkan akun pasifah. Kewajiban dulu, coba. Pasifan loyalitas meliputi utang usaha, utang wesel, utang bunga, utang gaji, utang pajak penghasilan. Oke, betul kan? Betul ya? Iya. Terakhir. Siapa yang mengetahui kelompok dari ekuitas pemilik itu ada 4? Siapa? Silakan Bapak. Bapak dulu. 1 modal, Ah, 2 penarik, penarik raib ya, betul. 3 dari beban Pak, Beban, betul, beban gaji, beban listrik dan sebagainya ya. Terus 4 pendapatan. beban pendapatan, luar biasa. Ini berarti modal awal untuk kita melakukan pembelajaran. Terus kemudian ada di sini pertanyaan pemantik nih. Pernahkah kalian menerima nota belanja setiap sehabis kalian membeli sesuatu? Pernah. Pernah ya? Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa penting bukti transaksi dalam transaksi keuangan? Ini kan penting ya, bagi yang memang pelaku untuk mencatat ke dalam sebuah akuntansi itu. Nanti kita buktikan di sini. Kalau misalkan nggak ada bukti, gimana? Apa kita bisa nyatet? Tidak. Makanya harus ada bukti di situ. Nah, kemudian dalam pembelajaran ini kita harus mengetahui tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang kedua,
peserta didik mampu menganalisis transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, peserta didik mampu mencatat pencatatan persamaan dasar akuntansi. Oke, manfaat dari mempelajari persamaan dasar akuntansi. 1. Dapat memahami kesehatan keuangan. Kemudian dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan. Kemudian menjadi landasan untuk materi akuntansi lanjutan. Langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkahnya kalian nanti di fase 1 orientasi pada masalah dengan pembagian LKPD. Nanti dibagikan LKPD-nya, pengorganisasian dengan membagi kelompok untuk belajar. Pembagian kelompok sudah kita lakukan ke pertemuan sebelumnya ya, yaitu dengan minat kalian, yaitu ada kinestetik ini, terus visual, auditori. Nanti kita belajar sesuai dengan itu. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok dalam menyelesaikan tugas. Kita menyelesaikan tugas nanti. Mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi dengan gaya yang diminati. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu. Oke, kita masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan intinya kita bagi LKPD ya. 1, 2 nih. Kita nanti amati ya, pengamatan video. Ada yang mau ditanyakan setelah kalian melihat LKPD itu? Tidak ada? Lanjut ke penayangan ya, ini diperhatikan. Oke, diperhatikan. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Sketu. Materi kali ini tentang persamaan dasar akuntansi. Mengapa kita harus belajar persamaan akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar langkah dalam siklus akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dana. Dalam video pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang konsep harta dengan utang plus modal. Oke, itu sumber belajar yang dapat kalian saksikan, yaitu lewat video, dan Bapak sudah kirim linknya ke grup berikut dengan buku e-books ya. Tinggal kalian lihat lagi, langsung diskusi, silahkan didiskusikan dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan diisi dan lembar jawabannya sudah Bapak sertakan juga di sana. Diisi dan dianalisa. Ada yang menggunakan teks tulis, ada yang menggunakan gambar bukti-bukti transaksi. Itu di LKPD itu seperti itu. Silakan dianalisa, kemudian nanti dipresentasikan di akhir. Pak Salman mendirikan sebuah usaha ya, Tour Travel. Artinya di sini namanya berarti Tour Travel Pak Salman. Terus di sini periodenya berapa, tanggal berapa kan 2021. Kemudian transaksinya di tanggal September tanggal 3. Tulis di sini bulan apa, tanggal 3. Pak Salman menyetorkan uang tunai pada usaha miliknya sebesar 100 juta. Nah, ini harus digarisbawahi oleh kalian. Digarisbawahinya adalah Pak Salman menyetorkan uang, artinya Pak Salman berarti pemilik modal. Ekuitas kan tadi kan modal ya. Pendapatan modal, terus kemudian pendapatan baik dan beban. Berarti modal salah satunya, tulis di sini 100 juta. Kemudian karena dia memberikan uang, ditulis di kas di perusahaan itu 100 juta, 100 juta. Katanya disertakan di sini. Keterangannya modal awal. Terus analisa nomor berikutnya gitu, ya. Sok, silakan dibagi tugas saja.
Iya, ini kan sama nih. Ini kan tempat sama juga sesuai nama usaha dia bermodal pada miliknya sebesar 100 juta. Artinya kan Pak Salman itu dia memberikan modal ya, memberikan modal kepada perusahaannya. Nah ini adalah sebuah harta, berarti ada modal yang berutang. Pak Salman kan nggak berutang, makanya memberikan modal ya. Nah, berarti itu di sini berapa dana? Dan juga ditulis ke perusahaan bekas kan. Posisikan ingat kita itu sebagai bendahara kalau menerima uang otomatis harus dicatat ke perusahaan ya. Kalau mengeluarkan uang berarti kita harus mencatat pengeluaran dari perusahaan kan itu. Posisi kita bendahara, posisikan kita sebagai bendahara perusahaan nih. Oh menerima uang harus dicatat ini udah kasih nih. Jadi masuk artinya kan bertambah. Tapi kalau mengeluarkan uang beli apa? Beli air, terus bayar listrik, gaji itu kan mengeluarkan. Maka dalam sebuah transaksinya itu berarti berkurang dari kas. Boleh min, boleh dikurung gitu kalau min gitu. Jadi seperti itu. Yuk silakan jika sudah ada yang sudah siap untuk mempresentasikan dengan gayanya masing-masing. Silakan. Kinestetik, apa auditori, apa visual? Yang mana dulu? Kinestetik. Iya silakan. Kinestetik diperhatikan. Oke, kalian bisa menyimak dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sebenarnya kami di sini ingin mempresentasikan persamaan dasar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Romat dan di samping saya Candy. Jun, Saya Siti Nurani. saya Siti Saya Megawati. Kami akan mempresentasikan persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung saja dimulai. Silakan mau ambil perannya. Iya. Peran silakan diposisikan untuk bendaharanya. Ini bendaharanya ya. Pada tanggal 2 September 2021, Pak Salman mendirikan sebuah usaha tour and travel. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan September 2021 sebagai berikut. Pada tanggal 3 September, Pak Salman menyetorkan uang tunai pada usaha miliknya sebesar 100 juta. Pak Salman menyerahkan uang 100 juta ke perusahaan bendahara ya? Ya. Bendahara. Masuk kas berarti kan ya? Masuk ekuitas sebagai apa itu? Modal awal gitu ya. Oke. Wis, mantap. Tepuk tangan ya dong. Pada tanggal 4 September, membayar sewa ruko sebesar 10 juta. Oh, silakan. Ini luar biasa ini. Ya, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi pertama sudah menunjukkan tingkat pemahaman yang luar biasa ya. Dari kelompok kinestetik ini dia berbagi peran, kemudian mereka ini mengamati soal gambar
gambar bukti transaksi. Kalau yang lain-lain itu soal tulis gitu ya. Penampilan berikutnya siapa? Silakan. Auditori apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan kesamaan dasar akuntansi. Tanggal 3 perusahaan mendapatkan uang modal 100 juta dan mengalami penambahan kas 100 juta. September tanggal 30 memperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 30 perusahaan mendapatkan uang pendapatan jasa senilai 15 juta dan mengalami penambahan kas 15 juta. Oke, mantap. Sudah. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ternyata dengan dibagi kelompok itu kalian bisa bekerja sama, bahu-membahu dalam memberikan sebuah masukan ya, tentunya. Dan tentu setelah ini kalian harus sering-sering belajar secara mandiri untuk melatih tingkat kemampuan. Karena kalau belajar akuntansi ini kalau tidak sering melatih secara mandiri itu tidak akan terasa kemampuannya. Terus dicoba. Ketika memang ada kendala, boleh ditanyakan di luar pelajaran, boleh. Kemudian ada pertanyaan? Kenapa ATK itu masuk pada pencatatan perlengkapan dan kendaraan masuk pada pencatatan peralatan? Oh betul. Ada yang tahu? Mungkin siapa yang mau menjawab? Yo. Nah, silakan. Karena harga termasuk yang cepat habis dan kendaraan digolongkan harga tetap karena keberadaannya lama lebih dari 1 tahun. Oke, itu ya. Karena ATK itu masuk ke perlengkapan karena kan masuk ke dalam harta lancar. Kemudian cepat habis kalau ATK. Kalau kendaraan lebih dari 1 tahun keberadaannya, maka termasuk harta tetap atau memang lama jangka panjang, sehingga masuk ke dalam peralatan. Perlengkapan dengan peralatan beda ya. Perlengkapan untuk melengkapi dari sebuah usaha itu, untuk melengkapi seperti kertas. ATK kan kertas, pulpen dan sebagainya. Ketika digunakan sebulan bisa jadi habis. Tapi kalau kendaraan bisa jadi setahun atau lebih, maka masuk ke dalam peralatan. Gitu ya? Iya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan, hasil LKPD jangan lupa berkaitan dengan nama kelompoknya dilengkapi. Oke, baik. Ikuti Bapak ya, sebentar aja. Ikuti Bapak. Apapun yang Bapak ucapkan, ikuti aja. Botol, gelas.
Itu tadi yang kita pelajari berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Ini luar biasa. Nanti untuk kedepannya kalian sering-sering berlatih secara mandiri, karena akuntansi itu kalau tidak diasah ya tidak akan membekas gitu. Dari sini secara kerja kelompok kalian sudah menghasilkan seperti itu, kemudian nanti diasah dengan sendirinya ya, secara mandiri. Oke, baik. Kegiatan selanjutnya ini kita lihat kegiatan penutup. Ada kita melakukan refleksi. Pertanyaan, menurut kalian, bisakah uang kalian yang didapat itu ditulis di dalam persamaan dasar akuntansi? Jika bisa, jelaskan manfaat, dan jika tidak bisa, jelaskan alasannya. Menurut kalian, yuk. Silakan. Bisa. Kenapa alasannya? Oke, manfaatnya lebih hemat, lebih apa? Teratur dalam mengelola uang, gitu ya. Itu manfaatnya, tentu bisa. Maka nanti kalian bisa melakukan untuk kalian menulis ke dalam persamaan dasar akuntansi dari penghasilan kalian itu sendiri. Uang jajan, terus kemudian peralatan untuk kaos kaki ya, kelengkapan kaos kaki, buku dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Terus kemudian dipersiapkan nanti di pertemuan berikutnya bukunya di halaman di bab 3 kalau nggak salah, di bab 3 ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Iya. Nanti dipelajari. Tolong simpulkan dari hasil pembelajaran kita ini. Pak, silakan simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Dengan belajar persamaan dasar akuntansi, kita dapat memahami bagaimana kondisi keuangan yang sehat pada sebuah perusahaan. Itu salah satunya. Yang kedua, dapat mengambil keputusan. Dan ketiga, mencegah kesalahan. Itu maka kita lakukan untuk pembelajaran persamaan dasar akuntansi itu dan aplikasikan dalam kehidupan kita dalam keseharian. Ini ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup? Cukup ya? Cukup. Materi berikutnya apa? Siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Dan silakan ditutup oleh KM-nya. Duduk siap. Mari kita bacakan hamdalah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan istirahat ya. Silakan sholat zuhur, setelah itu makan. Ya. Yuk silakan. Terima kasih ya.